Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Pada video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat sebuah desain logo bergaya vintage maupun yang bisa dicetak di kaos. Untuk video ini saya akan buat bentuknya itu lebih bagus dari yang sudah-sudah. Yang pertama kita perlu mengubah backgroundnya ya ke warna hitam. Geser ke hitam, kemudian pilih OK, OK. Nah, sekarang kita pilih ellipse tool atau objek lingkaran untuk membuat sebuah lingkaran kayak gini. Setelah jadi, kita butuh untuk mengubah warnanya. Oh iya, saya pengen mengubah lingkaran ini sedikit lebih besar. Pada bagian keyboard, pilih Ctrl+T, kemudian pada pojok ini geser ke atas kayak gitu untuk memperbesar objeknya. Kemudian tekan Enter dan letakkan di bagian sini. Nah, sekarang klik dua kali di bagian ellipse 1 ini ya. Maka akan muncul tampilan window kayak gini. Sekarang pilih color overlay dan pilih warna hitam di sini. Kemudian aktifkan stroke-nya di sini ya. Ini warna putih, oke, warnanya sudah bagus ya, putihnya, putih-putih asli, bukan agak keabu-abuan, enggak. Jadi kodenya itu FFFF ya, bisa dilihat di sini, bisa masukkan juga apa itu kodenya ke window teman-teman untuk praktek hasil yang sama. Nah, sekarang saya pengen membuat apa ya, lingkaran lagi ya. Kayak gini, jadi buat layer dulu, kemudian pilih ellipse tool dan buat lingkaran kayak gini, tapi sedikit lebih kecil ya. Kemudian ganti warnanya menjadi warna hitam, color overlay-nya hitam, kemudian stroke-nya putih, dan pilih OK. Kemudian tempatkan lingkaran ini di bagian tengah ya, seperti yang sudah-sudah, tapi ukurannya kebesaran. Jadi akan saya kecilkan dulu ya, kayak gini. Kemudian letakkan di bagian tengah kayak gitu, tekan Enter. Nah, mungkin sedikit ke atas, nah kayak gini. Dan sekarang saya akan membuat sebuah tulisan ya. Sebagai contoh saja, Handoko PS ini, teman-teman bisa sih membuat sebuah tulisan yang beda ya. Entah itu tutorial atau apa, ini cuma sekedar apa contoh saja. Oh iya, ini warnanya hitam, jadi saya akan ubah dulu warnanya. Saya akan ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, oke. Dan tempatkan tulisan ini di sini. Di bagian tengah kayak gitu ya. Kalau sudah, kita buat sebuah latar belakang ya. Buat layer lagi satu kayak gitu, kemudian latar belakang untuk tulisan ini maksudnya. Jadi pilih rectangle tool untuk membuat sebuah objek kotak. Kotaknya kayak gini. Dan ubah warnanya ya, menjadi warna hitam. Kemudian OK dan OK lagi. Nah, secara otomatis akan menutupi lingkaran ini ya. Objek garis lingkaran yang putih-putih itu. Kemudian kita sesuaikan objek ini kayak gini. Dan sekarang kita bisa membuat tulisan lain ya untuk apa itu melengkung di sini dan yang di bagian bawah juga. Caranya gampang banget. Tapi sebelumnya di bagian sini mungkin saya akan buat sebuah objek lagi pakai rectangle tool di bagian sini ya. Mungkin warnanya pakai putih, jadi nanti nggak perlu mengubah ya. Untuk ukurannya dikira-kira saja. Nah, mungkin kayak gitu. Kemudian buka layarnya, ubah warnanya menjadi warna putih. Oke, dan oke lagi. Nah, bisa dilihat lebih bagus daripada bentuk yang sebelumnya. Cuma kita butuh menyesuaikan ya. Kita zoom in, Ctrl sama plus untuk memperdekat tampilannya ya. Kemudian kita pilih Ctrl+T di keyboard. Sebentar. Nah, setelah itu kita geser ya bagian sini. Kita geser ke sini. Kemudian bagian sininya juga. Nah, kayak gitu. Dan bagian sini kita sebentar. Bagian sini nih kita taruh di sini. Dan yang poin ini juga kita tempatkan di sini. Kemudian tekan enter ya. Nah, sekarang lebih bagus, tapi kita arahkan sedikit ke atas. Nah, kayak gitu. Jadi garisnya itu mulus ya, bisa dilihat. Nah,
nggak ada apa itu kayak tadi ya, ringgit-ringgit di sini kecil itu nggak baik, nggak bagus. Sekarang kita duplikasi ya untuk layar rectangle 2 ini, dan CTRL-T, kemudian putar posisinya kayak gini, kebalikannya ya, ini cara manual. Kemudian geser ke bawah. Nah, tempatkan di situ ya, bisa dilihat. Tarik sedikit lebih panjang. Nah, mungkin kayak gitu, kemudian tekan enter. Mungkin sedikit lebih panjang lagi, kurang panjang ini. Mungkin sedikit ke bawah lah. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi kita perlu itu objek kotaknya tadi ya. Kita geser ke bawah sedikit. Nah, kayak gitu. Nah, gini kan lebih bagus. Oke. Mungkin ini saya taruh di bawah sini saja. Nah, kayak gitu. Setelah itu iya, kita butuh menyesuaikan tulisannya ya. Biar tulisannya itu ada di tengah. Geser ke bawah. Sedikit saja pakai keyboard ya, gesernya ini. Arah bawah tentunya. Nah, apabila sudah, gini sudah lebih bagus lah tampilannya daripada yang tadi. Kemudian sekarang butuh membuat sebuah tulisan di sini ya. Pertama, pilih ellipse tool dulu. Kemudian buat lingkaran kayak gini. Nah, kayak gitu ya lingkarannya. Kemudian tempatkan di tengah. Mungkin sedikit lebih kecil lah lingkarannya. Kita perkecil dulu. Kayak gitu, dan tempatkan di sini. Pokoknya apa kita kira-kira di bagian tengah ya. Setelah itu kita bisa pilih ini ya, type tool untuk membuat sebuah tulisan teks dan arahkan ke sini. Sampai ada, bisa dilihat kan itu ada apa kayak titik-titik tapi melengkung. Kita klik di bagian situ. Nah, kayak gitu. Kemudian kita nulis teks apa saja lah. Sebagai contoh, tutorial Adobe Photoshop untuk, sebentar saya ulangi lagi. Untuk pemula. Jadi tulisannya itu tutorial Adobe Photoshop untuk pemula, tapi ini kekecilan ya, jadi nggak bisa dibaca. Klik bagian sini untuk memperbesar ukuran, pilih sebagai contoh 48 kebesaran ini, tapi coba diperbesar sedikit lagi. Kemudian pilih ini, hidden. Mungkin di sini kita hapus dulu. Kemudian tutorial Photoshop gitu aja ya. Nah, kayak gitu. Dan tekan CTRL-T, kemudian pilih bagian pojok sini ya, kemudian putar rotasinya kayak gitu. Dan tarik ke atas. Nah, kayak gini. Kemudian tekan enter. Oke, sip. Udah tampil lebih bagus ya, bisa dilihat di apa itu. Mungkin saya butuh untuk membuatnya sedikit lebih kecil. Kekecilan mungkin ini ya, saya perbesar sedikit lagi lah. Kemudian saya putar dulu rotasinya sedikit. Nah, kayak gitu. Kemudian tarik ke bawah sedikit. Nah, saya kira sudah pas ya, sudah kelihatan lebih bagus. Sekarang, untuk bagian bawah ya, kita duplikasi saja untuk cara apa lebih cepatnya. Kemudian kita pilih rotasinya kayak gitu, dibalik ya. Ini cara manual, sebenarnya ada sih cara yang sudah otomatis. Tapi untuk pemula ya kita latihan dulu ya untuk pengaturan posisi secara manual. Jadi apa itu, dengan kita menguasai teknik manual, kita nggak perlu sesuatu yang apa baru. Meskipun kita melakukan apa membuat sebuah desain di software lawas pun kita bisa, karena kita tahu cara manualnya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang saya pengen ini ubah tulisannya itu menghadap ke atas.
Bagaimana caranya? Bisa dilihat ya. Pertama itu klik 2 kali bagian teksnya, kemudian pilih Direct Selection Tool di bagian sini, dan bisa dilihat ya, itu ada apa, kayak ikonnya itu berubah. Nah, ini klik aja. Nah, jadi apa itu tulisannya ada di dalam. Jadi cuma satu sentuhan saja, klik gitu aja sudah sudah masuk ke dalam, itu secara otomatis ya. Nah, sekarang kita buat lingkaran ini lebih besar. Nah, kayak gitu, kemudian kita atur rotasinya kayak gini ya, biar muternya itu bagus. Dan kita tempatkan di bagian sini. Kita perkecil sedikit tulisannya agar sama dengan yang atas ya. Enter, dan letakkan sedikit ke bawah. Nah, sekarang kita ubah tulisannya. Ini kan tutorial Photoshop. Nah, di sini belajar Photoshop aja. Nah, belajar Photoshop. Teman-teman bisa sih diatur sendiri ya. Apa itu tulisannya terserah teman-teman lah, pengen model gimana enggak apa-apa, enggak masalah. Ini sekedar tutorial saja. Untuk tampilan lebih bagusnya lagi, mungkin kita butuh membuat sebuah objek kotak saja lah, kita tempatkan di bagian atas sini. Tapi kita buat warnanya itu menjadi warna hitam. Warna hitam. Kita geser ke bawah. Oke. Dan kita tempatkan item ini di bagian tengah ya, objek kotak ini. Kita kira-kira saja lah. Nah, mungkin di situ agak ke kanan sedikit lah. Kemudian kita duplikasi ya, kita taruh di bagian bawah. Geser ke kiri sedikit. Nah, gini kayak udah terpotong ya. Kemudian sekarang kita buat sebuah objek lingkaran kecil banget. Mungkin kayak gini. Dan kita tempatkan objek kecil ini di sini. Dan kita duplikasi atau membuat objek kecil lagi ya. Terus ditempatkan di bagian bawah, di bagian sini ya, bisa dilihat posisinya. Nah, jadi kayak gitu ya, cuma buat variasi aja sih, biar lebih menarik gitu kelihatannya. Kalau ide lain ya bisa sih, meskipun nggak lingkaran kayak bintang itu bisa. Meskipun garis putih ini yang melingkar ini diganti kayak objek bulat-bulat kecil gini ya, itu juga bisa, tergantung kita maunya gimana. Tapi ya itu tadi, kita butuh menguasai tekniknya. Nah, kayak gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya untuk video kali ini, dan jangan lupa berkomentar di kolom komentar bawah ya. Berikan masukan kepada saya sehingga saya bisa mengetahui tutorial apa yang diinginkan teman-teman. Dan juga jangan lupa tekan like ya untuk video saya ini dan juga video saya yang lain, sehingga saya lebih semangat untuk membuat video-video baru atau tutorial-tutorial baru di channel Handoko PS ini. Dan juga jangan lupa subscribe di channel Handoko PS sehingga Anda akan mendapatkan video-video baru dari Handoko PS setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS. Oke teman-teman, sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.